Dengan apa kami balas Tuhan? Selain kami menyembah-Mu, ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian hanya bagi Yesus. Pujian dan syukur hanya Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan, Engkau Raja segala Raja. Kami puji Engkau, kami tinggikan namamu Tuhan. Saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah sama kami, sampaikanlah apa yang Bapa mau. Ditinggikanlah namamu di tempat ini. Biar Engkau yang dimuliakan. Firman-Mu yang disampaikan Tuhan itu boleh mengubahkan setiap hati kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Kau saja yang ditinggikan menjadi pusat perhatian di tempat ini Bapa. Bersabdalah, bicaralah dengan kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang kita boleh ketemu kembali pada hari ini. Saya percaya semua kita bersuka cita. Amin. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang pasti, Tuhan tetap baik. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, Dia Allah yang mulia. Ya, dalam beberapa minggu terakhir ini kita berbicara tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Dan saya berharap dengan kita boleh mengerti siapa Allah, pengenalan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan itu boleh terus dibangun. Hari ini Bapak Ibu, kita akan bicara tentang Dia Allah yang mulia.
Nah, bicara tentang dia Allah yang mulia, kita akan lihat dulu apa sih arti dari mulia supaya kita mengerti. Nah, seringkali kan kita berpikir bahwa kita bilang ya dia Allah yang mulia dan saya diciptakan untuk memuliakan dia. Nah, siapakah itu Allah yang mulia? Kita lihat dulu dari artinya. Mulia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu yang pertama itu tinggi. Jadi kalau Allah yang mulia, dia adalah satu pribadi yang sangat amat tinggi. Enggak bisa disamakan dengan apapun. Dia sangat tinggi. Ini bicara tentang kedudukan. Allah memiliki posisi yang sangat amat tertinggi. Dari semua hal di dalam kehidupan kita, dari semua yang kita miliki, dari semua kemampuan yang kita miliki, dari siapapun yang paling tinggi yang menurut kita, dia adalah Allah. Dia tinggi di dalam kedudukannya. Itu bicara tentang pangkat, bicara tentang martabat. Kemudian dia mulia artinya tertinggi, terhormat. Sebabnya pada waktu kita katakan kita muliakan Allah, kita sedang melakukan sebuah penghormatan kepada dia. Jadi pada waktu kita sembah dia, waktu kita puji dia, tadi waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita sedang memberikan kemuliaan bagi dia. Sebuah penghormatan yang tertinggi bagi satu pribadi yang sudah mati di atas Kalvari. Dia terhormat, luhur, kemudian dia baik budi. Nah, bicara tentang mulia itu juga bicara tentang bermutu tinggi. Ada dibilang logam mulia. Itu kualitasnya tinggi banget dan kemudian dia berharga. Jadi kalau bicara tentang Allah yang mulia, itu bicara tentang kuasanya, kekuatannya itu sangat amat luar biasa. Jadi kita bisa ngerti ketika kita memuji, menyembah, ketika kita katakan aku muliakan Tuhan, berarti kita sedang meninggikan raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bapak Ibu bisa ngerti? Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa mengerti definisi dari mulia, sekarang kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Betapa Allah yang mulia. Hari ini kita akan bicara dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca ayat ini. Kita baca secara responsorial ya. Ada 4 ayat ini. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, demikian selanjutnya. Ini bicara tentang ini Yosafat ini. Yosafat itu punya papanya namanya si Asa. Papanya sangat mengasihi Tuhan. Nah, Yosafat adalah pemimpin Israel yang juga sangat mengasihi Tuhan. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, Bapak Ibu, kita cukup sampai di sini dulu. Kalau kita lihat ayat pertama sampai ayat 4 supaya kita tahu keadaannya. Pada saat itu kerajaan Yosafat itu semakin kokoh. Semakin banyak dia memiliki orang-orang panglima-panglima perang pada saat itu. Dikatakan Alkitab setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan. Ini merupakan sekutu. Bani Amon itu, Bani Moab itu dari dulu itu musuhnya orang Israel. Dan pada waktu itu mereka bergabung bersekutu. Mau ngapain? Mau menyerang pemerintahan Yosafat yang semakin hari semakin maju luar biasa. Dan pada waktu itu dikatakan Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Meunim ini merupakan bagian dari suku Arab. Meunim. Jadi bersatu, bersekutu, tiga suku menyerang kerajaan Yosafat pada waktu itu.
Dan Alkitab katakan di ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar. Artinya pada waktu itu Yosafat diberitahu, dikatakan Raja Yosafat ada satu dikatakan laskar yang besar. Ya, laskar besar itu tujuannya ngapain? Dari seberang laut mau ngapain? Menyerang. Pada waktu itu laskar yang besar yang 3 suku tadi datang mau menyerang. Yosafat punya tentara, punya. Tapi pada waktu itu karena 3 sekutu ini lebih besar, lebih banyak, dikatakan Alkitab yang bilang laskar yang besar. Tapi coba lihat, apa yang terjadi pada waktu Yosafat diserbu, diserang oleh 3 suku ini. Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Sekali lagi saya katakan, pada waktu diserang, Yosafat adalah manusia. Sebagai seorang raja, dia mengalami satu ketakutan karena ada satu masalah, dia sedang diserang. Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu, mungkin apa yang dialami oleh Yosafat, mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Beberapa minggu yang lalu pastor bilang ada yang takut hantu, apalagi ada yang takut hari depan, ada yang takut dengan mungkin apakah aku bisa, ini sekarang udah mulai semester baru, mungkin kita mengalami ketakutan ini, anak-anak harus sekolah, butuh banyak dana, dan sepertinya seperti Yosafat ada yang bertubi-tubi masalah menghimpit kehidupan kita, dan muncullah sebagai manusia yang namanya takut. Bapak Ibu, sekali lagi saya perlu tekankan, Yosafat orang yang cinta Tuhan. Yosafat raja. Yosafat punya fasilitas. Yosafat punya pahlawan perang. Tapi sebagai manusia pada waktu itu nanti kita lihat. Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Apa yang membuat kita cemas hari-hari ini? Apa yang membuat kita ragu hari-hari ini? Apa yang membuat kita mungkin hari-hari ini mengalami hal-hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita sebagai manusia kita bisa mengalami hal-hal yang membuat kita takut. Tapi hari ini coba kita lihat. Kita akan belajar di dalam 1 Korintus ayat 10 sampai 13. Tadi Yosafat punya perasaan takut sama kayak kita bisa takut, kita bisa sedih, kita bisa marah, kadang-kadang kita bisa komplain di dalam kehidupan ini. Tapi coba kita lihat. Saya tidak akan pernah tidak membahas tentang bagaimana perasaan kita, tapi apa yang perlu kita lakukan itu jauh lebih penting daripada kita memikirkan perasaan-perasaan, masalah-masalah yang sementara kita hadapi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan. Sama-sama katakan nama saya, pencobaan apa? Biasa. Namanya pencobaan biasa Bapak Ibu. Saya pegang ini biasa banget. Karena saya nggak perlu mengeluarkan apapun dari situ. Saya bisa pegang ini biasa banget. Kenapa? Karena tidak perlu perjuangan apapun. Alkitab bilang pencobaan, rasa takut tadi, saya ganti dengan rasa takut. Pencobaan, rasa takut, khawatir, kecemasan, apapun yang kita alami, Alkitab bilang adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa dia biasa? Ternyata ada satu fakta. Dia nggak pernah melebihi kekuatan manusia. Karena di dalam diri kita ada Allah yang hidup. Sebabnya dia tidak pernah lebih dari kekuatan manusia. Jadi kalau ada orang putus harap, siapa di dalam kita waktu kita menghadapi ketakutan? Pada waktu kita mengalami masalah-masalah, siapa di dalam kita? Itu menentukan, menyadarkan kita, akhirnya kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Nah, dikatakan di situ tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, jadi kenapa pencobaan kita biasa? Dijawab di ayat di kalimat berikutnya. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu Yosafat takut, ada 3 suku yang akan menyerang dia. Ada hal yang mungkin begitu berat. Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Tapi hari ini saya mau katakan, pada waktu kita takut, pada waktu kita mengalami kecemasan, pada waktu kita mengalami mungkin ada bisa bingung, saya mau katakan sebagai manusia itu bisa muncul. Tetapi hari ini Alkitab katakan rasa takut yang seperti apapun yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan dikatakan sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Kita akan belajar ayat ini Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lihat dari perikop ini? Yang dapat kita pelajari yang pertama adalah dari ayat yang tadi. Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Walaupun tadi ada 3 suku yang menyerang Yosafat. Satu hal yang pasti, saya nggak tahu kayak apa mungkin membuat kita, ada pernah bilang sama saya, hidup saya itu kayak benang kusut. Hidup saya itu berat banget. Hari ini saya mau katakan benang kusut kayak apapun, seberat apapun, yang pasti Alkitab katakan pencobaan masalah yang kita alami adalah pencobaan biasa. Sebabnya nggak usah lebay. Sekali lagi, berat kayak apapun menurut kita, mungkin kita katakan kayak benang kusut, kita katakan aduh sana mentok, sini mentok, semua mentok. Tapi hari ini Alkitab katakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Artinya kalau biasa kita tidak kenal yang namanya putus asa, karena biasa. Saya tadi katakan kalau saya angkat ini, saya nggak perlu membantu, minta bantuan orang atau apapun. Karena apa? Ini biasa. Nggak pernah melebihi kekuatan saya. Jadi saya bisa dengan ringan mengangkatnya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Selanjutnya, tidak melebihi kekuatan kita. Nggak pernah melebihi kekuatan. Kalau saya kelas 2 SD, ujiannya kelas 2 SD. Kalau saya naik SMP, ujiannya kelas SMP. Kalau saya SMA, SMA. Kalau saya kuliah, kuliah. Bapak Ibu dengar baik. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa masalahku itu beda sama kamu. Problemku itu benar beda. Tetapi saya mau katakan, itu tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Karena apa? Ada Allah di dalam kita. Gak pernah lebih dari kekuatan kita. Tidak pernah lebih. Kalau kita kelas 2, ya kelas 2 pencobaannya nggak pernah lebih. Kenapa? Kita akan lihat lagi. Karena Allah setia. Kesetiaan Allah lah yang membuat kita, waktu kita mengalami pencobaan, itu nggak pernah lebih dari kekuatan kita. Nggak pernah lebih. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, kemudian itu nggak pernah lebih dari kekuatan kita. Kenapa nggak pernah lebih? Karena Allah setia. Dan bukan hanya itu aja. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu dikatakan ayat yang tadi, memberikan jalan keluar. Saya coba renungkan ini. Kalau saya misalnya kuliah, saya ujian, terus pada waktu saya ujian, saya temukan gak pernah dosen saya bantu kasih jalan keluar. Bisa bayangin gak, Bapak Ibu punya Tuhan, punya Allah yang begitu hebat, yang begitu tinggi, yang begitu mulia itu. Dia bilang apa? Pencobaan yang kamu alami anakku gak pernah lebih dari kekuatanmu. Pencobaanmu itu biasa. Pencobaan itu tidak, karena apa? Aku Allah yang setia. Kemudian apa lagi? Aku akan memberikan jalan keluar. Jadi kenapa pencobaan kita biasa? Karena ternyata kalau Tuhan memberikan pencobaan satu paket, dia juga akan memberikan jalan keluar. Jadi biasa, gak ada yang perlu dilebihkan, gak ada yang perlu hopeless, gak ada yang perlu putus harap, gak ada yang perlu berkata, ah udahlah aku gak mau lagi lah, aku gak percaya lagi Tuhan. Ternyata satu hal, dengar baik Bapak Ibu, saya gak tahu nih Bapak Ibu datang ke gereja dengan masalah kayak apa, problem kayak apa.
tekanan mungkin atau apapun, ada rasa takut seperti Yosafat tentang hari depan kah, takut apakah itu? Saya mau pastikan bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita ada dalam pencobaan, Dia beri satu paket jalan keluar pun Dia akan berikan. Bisa ngebayangi, dosen saya paling kalau ujian dia bisa cuma kasih kisi-kisi. Itu pun kadang-kadang kisi-kisinya nggak tepat keluar sama seperti yang Dia kasih. Tapi Allah yang mulia itu, Allah yang tinggi itu, Allah yang ajaib itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang punya reputasi begitu besar itu, pada waktu yang kau diizinkan ada masalah, satu paket Dia pun juga memberikan jalan keluar. Sebabnya kita bisa menanggungnya. Selalu ada jalan keluar. Karena Dia Allah yang setia, sampai Dia mati di atas Kalvari. Karena cinta dan sayangnya sama kita. Amin. Nah, hari ini membuktikan betapa mulia dan tinggi Allah yang memanggil kita. Makanya Bapak Ibu, waktu kita sembah Tuhan, waduh, ini hari Minggu ini kan kita selalu ingat bahwa ini adalah hari kemenangan, di mana kita punya rasa syukur. Kalau kita sadar ini ternyata pencobaan kita biasa. Wah, waktu kita memuji menyembah Tuhan, nanti kita lihat bagaimana Yosafat pada waktu dia memuji menyembah Tuhan. Karena apa? Dia ngerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mulia. Walaupun dia punya rasa takut sebagai manusia, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu jauh lebih besar dari masalahnya. Amin. Artinya Bapak Ibu, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dikatakan begini, Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu lihat ada beberapa ayat yang saya warnai. Yosafat menjadi takut. Lalu, coba lihat. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat tahu persis bahwa yang dia sembah itu jauh lebih tinggi dari hidupnya. Dia tahu, dia akui sebagai manusia dia takut. Tapi dia tahu di dalam rasa takutnya ada satu pribadi yang mulia. Ada satu pribadi yang lebih tinggi dari semua problemnya. Sebabnya dia mengambil keputusan, dikatakan untuk mencari Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Dia Allah mulia, dia begitu tinggi, dia begitu dahsyat, kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sebabnya pada waktu dia punya rasa takut sebagai manusia, dia mengambil satu keputusan yang tepat. Keputusannya adalah dia berkata, aku mau mencari Tuhan. Dan dikatakan Alkitab, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan akhirnya Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, waktu Yosafat ambil keputusan, secara pribadi dia berkata, aku mau mencari Tuhan. Dia berpuasa, dia berdoa, dia merendahkan dirinya. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dia alami hanya bisa, kemenangan dia bisa dapat hanya dari Allah yang mulia, yang tinggi dan yang hebat. Sebabnya pada waktu kita mengalami, ada satu kata-kata yang bisa saya sampaikan begini Bapak Ibu. Keputusan apa yang Anda lakukan pada saat takut atau menghadapi masalah, itu jauh lebih penting dari apa yang kita rasakan dan kita alami. Sekali lagi, keputusan yang kita ambil, kita bisa ada takut. Saya pikir ini menandakan bahwa kita masih manusia. Tapi kita kan sudah katakan bahwa rasa takut itu sudah dikalahkan oleh Yesus di atas Kalvari. Itu sudah selesai. Tapi faktanya kita masih ada. Itu hanya kita bagaimana untuk bisa berjalan di dalam satu iman kepada iman yang lain, bahwa kita sadar rasa takut sudah dikalahkan oleh Kristus di atas Kalvari. Keputusan yang kita ambil waktu kita punya rasa takut itu menyatakan bahwa kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas Kalvari. Dia sudah mengalahkan takut, dia sudah mengalahkan kekhawatiran, dia sudah mengalahkan kebimbangan, kegalauan kita, apapun yang kita alami. Artinya masalah kita bisa mengalami mungkin sebagai manusia takut, kita bisa kadang-kadang bisa marah, bisa saja. Tapi saya mau katakan, perasaan kita tidaklah jauh lebih penting daripada keputusan kita. Pada waktu saya takut, keputusan saya, apa yang saya lakukan, itu akan jauh lebih penting
daripada semua perasaan saya. Karena perasaan saya sudah dikalahkan Kristus di atas Kalvari. Tapi tindakan saya, keputusan saya bisa menentukan apakah saya akan meraih apa yang dijanjikan Tuhan pada saat saya mengalami pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28. Kita baca sama-sama, kita sering dengar ayat ini. Dua, iya. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Alkitab katakan, Bapak Ibu bilang gini, tadi apa yang dilakukan Yosafat, Alkitab bilang di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Artinya Tuhan tahu ada orang-orang yang bisa letih dalam hidup ini. Ada orang-orang yang bisa lesu dalam hidup ini. Karena ini firman Tuhan. Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kapankah kelegaan itu bisa kita nikmati? Pada waktu kita datang kepada Allah yang mulia itu, Allah yang tinggi, Allah yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun, Allah yang setia yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu, ini kuk, supaya kita ngerti itu kuk apa. Bapak Ibu, biasanya kuk itu ditaruh, itu biasanya kuk itu selalu ditaruh kepada dua binatang. Biasanya lembu untuk menggemburkan sawah. Itu biasanya kuk. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada gambar kaitannya. Terkait gitu, leher, biasanya leher lembu. Bapak Ibu, biasanya kuk, supaya kita ngerti. Kenapa Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Diberikan refresh, kesegaran kembali. Karena apa? Kuk yang daripadaku itu ringan. Tadi dibilang pencobaan biasa. Sekarang kuk yang daripada Tuhan ringan. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Nah, kuk biasanya ini kuk ini yang kayu ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang kuk. Kuk biasanya akan ditaruh kepada dua binatang yang sama-sama sehat dan kekuatannya sama. Tingginya sama, supaya bisa sama-sama menggemburkan sawah dengan cepat. Biasanya itu binatangnya, lembunya sama-sama sehat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sama-sama tingginya. Tujuannya biar sama-sama bebannya sama. Tapi Tuhan bilang gini sama kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena aku akan memberikan kelegaan. Karena kuk yang daripadaku itu ringan. Pencobaan yang kita alami biasa. Saya akan kasih ilustrasi. Saya bisa minta satu orang yang lebih pendek dari saya. Ibu Tika ada, lebih tingginya kurang ini sedikit. Ibu Atika ada nggak? Ibu Tika minta bahan ini. Sini Bu Atika. Supaya kita paham, kalau ada yang mulai galau, ragu, bimbang. Ya ini teman saya ini. Ya. Kacau ibu katanya. Oke, Bapak Ibu coba lihat. Alkitab bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Satu fakta, kuk itu biasanya ditaruh kepada dua lembu yang sama-sama sehatnya, sama-sama tingginya. Kemudian mereka akan sama-sama punya beban yang sama untuk menggemburkan tanah di sawah. Tapi Alkitab bilang begini, kuk yang daripadaku itu ringan adanya. Ini kuk, Alkitab katakan tadi kalau kita lihat ayatnya. Sorry Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat ayatnya, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang.
Tuhan gak ngajarin kita kalau engkau ada masalah, lari biar aku sendiri yang ngurusin. Tuhan bilang pikulah kuk. Artinya Bapak Ibu, kalau ini saya Tuhan. Tadi bahwa kuk itu biasanya ditaruh sama binatang yang sama-sama kuatnya, sama-sama tingginya. Tapi hari ini Tuhan bilang sama saya, dia kan mulia, dia sangat tinggi. Dia gak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia gak bisa sebanding dengan apapun. Kalau Tuhan katakan pikulah kuk, kuk itu ada pada Tuhan juga. Tuhan bilang kuk itu juga sama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat, saya mau tanya, siapa yang nanggung kuknya? Siapa yang nanggung kuknya? Adakah Ibu Atika menanggungnya? Tapi Tuhan bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan bilang kalau waktu kita ada pencobaan, waktu kita ada masalah, dengar baik, kuk itu sudah Tuhan tanggung di atas Kalvari. Bagian kita melekat, kita bareng sama Tuhan menjalaninya. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, waktu jalan siapa yang membuat, waktu dua binatang ini kan kena jedut ya. Waktu dua binatang menggemburkan sawah, mereka bersama-sama menggemburkan sawah. Tapi ini waktu kuk, Tuhan yang taruh kuk itu di Tuhan. Kemudian beban, masalah, persoalan kita, bagian kita, kata Tuhan, pikulah kuk bareng sama Tuhan, pegang Tuhan. Pegang Tuhan, kita jalan bareng sama Tuhan menanggung kuk. Bapak Ibu gak akan keberatan. Kenapa keberatan? Karena kita mencoba melepaskan diri kita dari Tuhan. Waktu kita berjalan sama Tuhan, kuk ini kan saya yang pegang, Tuhan yang pegang. Tanpa kita sadar, satu-satu semua digemburkan. Kita jalan, kita cuma ikuti Tuhan aja. Kita gak tanggung kuk. Persoalan-persoalan, pastikan gak kena jedut ya Bu. Bisa bayangin, semua digemburkan oleh Tuhan. Bagian kita bersama dengan Tuhan pada waktu kita mengalami masalah. Pastikan pegang tangan Tuhan yang kuat. Kalau dia bersama dengan kita, saya mau katakan dia terlalu tinggi dari masalahmu. Dia lebih hebat dari semua tekanan-tekananmu. Dia lebih mulia dari apapun yang kau rasakan. Kalau hari ini Bapak Ibu berkata, berat sekali Bu Pendeta, ini sulit aku bisa melaluinya. Seperti benang kusut, saya mau katakan hari ini bareng sama Tuhan, pikulah kuk yang Tuhan berikan sama kita. Karena itu ringan adanya, amin. Amin. Itu biasa, kenapa biasa? Karena ternyata kita punya Allah yang mulia. Dia Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Dia dahsyat, dia ajaib, gak ada yang seperti dia. Dan saya percaya kalau kita mengerti kebenaran ini, pada waktu kita sembah puji Tuhan, kita sadar gak ada yang lebih hebat daripada dia. Mari kita sama-sama bergandeng tangan sama dia, kita katakan Tuhan, aku mau memikul kuk. Tuhan gak ajari kita untuk lari dari masalah. Pikul tapi pikul bersama dengan dia. Tuhan gak suruh kita lari sebentar, aku gak mau lagi doa puasa, aku gak mau lagi ini, aku gak mau lagi melayani. Biarkan aku mau berdiam diri, biasanya begitu-begitu yang kita lakukan. Dengar baik hari ini, yuk kita pikul kuk bersama dengan Tuhan. Kita katakan Tuhan, seberat apapun kalau aku bersama dengan Allah yang mulia, tidak ada perkara yang gak bisa aku tanggung bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Saya percaya Tuhan akan semakin dipermuliakan di gereja ini. Karena ada orang-orang yang menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan. Pikulah kuk yang daripada Tuhan. Bapak Ibu bagaimana gak seger, orang gak ada tenaga keluar kan? Orang saya yang pegang Tuhan kok. Ya seger terus, makanya aku akan memberikan kelegaan. Pada waktu ibu-ibu, bapak ibu berjalan dengan Tuhan, bapak ibu akan belajar banyak hal. Betapa Tuhan, makanya dikatakan engkau akan belajar. Belajarlah daripadaku, engkau akan semakin lemah lembut pada waktu engkau mengalami tekanan. Engkau akan semakin lemah lembut. Karena apa? Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa. Amin. Makasih Bu Tika, sekalian dibawa. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kuk yang terlalu berat. Hari ini kita akan merdeka dengan semua itu. Karena Yesus yang berperang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu selanjutnya. Iya, ayat 5. Saya akan baca, ini dia menyatakan kemuliaan Tuhan.
Ayat yang kelima dikatakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan yang dapat bertahan, kuasa dan perkasaan ada di dalam tanganmu. Wah, itu Allah yang mulia. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, Yosafat tadi takut. Tapi pada waktu dia takut, dia mencari Tuhan. Pada waktu dia mencari Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Dia katakan pada waktu dia memuliakan Tuhan, dia katakan engkau berkuasa, engkau Allah yang perkasa. Dia katakan lagi, tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Wow, luar biasa. Waktu dia takut, dia lihat ada 3 suku menyerang dia. Yosafat bilang, aku akan memuliakan Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Yosafat memuliakan Tuhan, dia kenal siapa Allahnya. Selanjutnya di ayat yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu ini lihat semua, ini semua bagaimana Yosafat memuliakan Tuhan. Dia katakan, namamu tinggal di dalam rumah dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan. Yosafat memuliakan Allah. Selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, saya akan lompat di ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Dia datang kepada Tuhan, dia katakan, ya Allah kami. Dia enggak bilang, aku punya tentara. Enggak, dia bilang, ya Allah kami. Tidakkah engkau yang akan memukul mereka? Kemudian, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Bapak Ibu, kalau kita ngerti dia mulia, saya percaya semua kita akan menyadari bahwa kita ada, kita bisa menang, kita bisa, semua itu karena anugerahnya, karena kekuatannya semata. Jadi kita nggak sempat bermegah untuk apapun di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan harus mempercayakan kita mungkin 10, ada yang 9, ada 8, ada 1. Saya mau bilang sama kita, bagaimanapun, berapapun yang sedang Tuhan percayakan, seperti apapun kondisi kita, putuskanlah hari ini berkata, aku mau memuliakan Tuhan Allah yang mulia. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dikatakan karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Dia katakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dengar baik Bapak Ibu, Yosafat itu punya tentara. Yosafat ngerti strategi perang. Yosafat punya pengalaman waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya. Tapi Yosafat berkata kepada Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Pada waktu kita ada masalah, saya mau katakan, gak tahu Bapak Ibu pernah ngalami. Pada waktu saya ada di dalam, semua kita saya gak tahu juga pernah. Waktu saya ada di dalam titik terendah di kehidupan saya, itu Bapak Ibu mencoba untuk memuji, menyembah Tuhan itu rasanya berat banget. Itu kayaknya doa cuma sampai di langit-langit, kayaknya balik lagi. Dan sepertinya Tuhan itu jauh banget, Tuhan gak jauh. Tapi sepertinya Tuhan jauh banget dan sepertinya berkata, Tuhan aku gak ngerti apa-apa. Tuhan aku gak tahu apa-apa. Tuhan aku gak tahu mulai dari mana. Dari sini rasanya mentok, dari sini kayaknya mentok, dari sini juga mentok. Aku gak ngerti Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, mungkin saya gak tahu Bapak Ibu pernah atau tidak mengalami seperti itu. Mencoba nyanyi dengan lagu sendiri, tetap aja rasanya kok kayaknya Tuhan kok berat banget. Mencoba pakai kaset, berat banget. Mencoba ambil gitar, kadang-kadang aduh Tuhan, kenapa? Karena apa? Ada kadang-kadang di dalam kehidupan di mana fase hidup kita nggak bisa mengerti banyak hal dalam kehidupan ini. Sama kayak kata Yosafat, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi
mata kami tertuju kepadamu dalam keadaan yang tidak mengerti tadi. Dalam keadaan mungkin saya pernah mengalami kebingungan, saya tetap memutuskan enak atau tidak. Atau saya mengalami mungkin waktu kita seperti waktu dekat sama Tuhan itu rasanya enak banget doa. Tapi pada waktu kita dalam tekanan kayaknya sulit kali. Bagaimanapun keadaannya, saya akan terus mencoba mencari Tuhan. Walau kadang terseok-seok, walau kadang-kadang aduh rasanya susah banget, gak ngerti mulai dari mana. Tapi saya akan terus mencoba mencari Dia. Saya terus membangun, saya terus melekat kepada Dia. Entah kapan pun itu, saya akhirnya bisa merasakan Tuhan yang baik memeluk saya dan berkata, I love you. Anakku, aku mengasihi engkau. Aku gak pernah memberikan beban masalah lebih dari kekuatanmu. Aku akan memberikan kelegaan. Aku lihat penyerahanmu anakku. Hanya karena anugerahmu, anugerahku, engkau bisa bebas. Dan pada waktu itu saya merasakan anugerah Allah kembali. Saya disegarkan kembali, saya dikuatkan kembali. Saya menyadari kalaupun saya bisa ada hari ini semuanya karena Dia. Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, apapun situasi kita, mungkin kita kayaknya udah gak tahu kehilangan kasihkah apakah itu. Bapak Ibu mungkin kayaknya rasanya kok sulit. Saya mau katakan Dia Allah yang mulia. Datang sama Dia, berkata sama Dia, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Kau aku gak bisa buat apa-apa. Aku hanya butuh anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang sudah Kau berikan, Kau sudah mati di atas Kalvari. Biarkan aku menikmati itu di dalam tekanan yang sementara aku rasakan. Biarkan aku merasakan kebebasan dengan anugerah-Mu, dengan kuasa salib-Mu. Sementara aku sedang mengalami hal-hal yang sulit aku bisa mengerti. Hari ini Bapak Ibu, mari datang kepada kasih karunia-Nya. Dia mulia, Dia lebih besar dari semua masalah, dari pencobaan kita. Apapun yang kita alami. Selanjutnya di ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka. Ini tadi Yosafat mengambil keputusan berdoa. Bapak Ibu coba lihat. Pada waktu Yosafat berlutut di hadapan Tuhan, dia menyembah, memuliakan Tuhan. Allah tetap Allah. Dia akan berbicara kepada kita yang dikasihinya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah. Dalam keadaan ketakutan. Pada waktu Yosafat takut, Allah berbicara, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Bapak Ibu coba lihat. Kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah kita tuntas, kesombongan kita kadang-kadang yang membuat kita pikir kita bisa. Kita pikir Tuhan gak ahli untuk hal tertentu. Kalau soal bisnis, Bu Pendeta lebih ngerti saya daripada Tuhan. Kalau soal finansial, Bu Pendeta, Tuhan kayaknya lambat, biarkan saya yang ngerjain. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun di dunia ini yang baru. Semuanya Alkitab katakan pada mulanya Allah. Pengkhotbah katakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya di bawah kontrol dan desainnya Dia. Dia terlalu ngerti bagaimana cara mengerjakan segala hal dalam hidup kita. Segala hal. Apapun itu, bisnis kah itu? Finansial kah itu? Mungkin pekerjaan kah itu? Apapun itu. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaannya. Sebabnya Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya inilah yang dikatakan firman Allah. Janganlah kamu takut dan terkejut. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Allah berfirman, saya mau katakan, Yosafat dikuatkan oleh firman Tuhan. Melalui seorang dari Bani Lewi. Pada waktu kalau kita baca di ayat 19, Yosafat baru membentuk para hakim-hakim. Kemudian dia baru membentuk orang-orang Lewi yang untuk menyembah memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu, pada waktu itu dari satu Bani Lewi itu berbicara menyampaikan pesan Tuhan. Dia katakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu
sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, kita lihat ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Bapak Ibu, pada waktu saya merenungkan ini, saya berpikir sangat tidak logis sepertinya pesan Tuhan kepada Yosafat melalui orang Lewi tadi, Bani Lewi. Kenapa saya mau katakan ini sekarang ada Bani Moab, ada Bani Amon dan juga ada orang tiga suku yang mau menyerang Yosafat. Ini peperangan menurut logika saya. Tapi menurut logika, yang namanya peperangan hadapilah dengan peperangan. Benar gak? Yang namanya pedang, mari berperang dengan pedang. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin pada waktu diserang sama tiga suku ini, Alkitab bilang gini sama Yosafat, Yosafat kamu gak usah perang. Saya mikir gimana ceritanya ini, perang sama perang. Mungkin kalau saya jadi Yosafat, Tuhan yang benar aja, ini musuh udah di depan ini. Yang namanya perang, ayo hadapi dengan perang, pedang dengan pedang. Tapi sekarang Tuhan bilang, tidak usah kamu bertempur. Enggak logika. Enggak usah kamu bertempur. Kemudian, hai Yehuda Yerusalem, tinggallah berdiri. Jadi ada musuh itu. Ada musuh Bani Amon, tentaranya datang Bani Moab. Kemudian waktu mereka menyerang, Alkitab bilang tinggal berdiri aja. Saya minta berapa pemuji lah semua di sini. Ayo ilustrasi sebentar. Semua mau penari tamborin, semua pemuji. Bapak Ibu, penari tamborin juga, bawa tamborin kalian. Bapak Ibu biar mengerti betapa mulianya Tuhan. Waktu Bani Amon dan Bani Moab, kalian di situ sini sama-sama bareng aja. Oke. Anggap itu musuh, hadap ke sana yuk kita, hadap ke sana. Ada ini musuh, Bapak Ibu, hadap sana, oke. Bapak Ibu bisa bayangi, pada waktu Bani Amon, Bani Moab ini nyerang Yosafat. Tuhan cuma bilang sama Yosafat, kalau Bapak Ibu baca ayatnya, supaya kita bisa mengerti. Tinggal berdiri di tempatmu, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat, mukanya ke tanah. Sekarang Bapak Yosafat Pak, Bapak di depan. Berlutut Bapak, berlutut. Oke, Bapak Ibu coba lihat. Pada waktu ini musuh sudah di depan. Pada waktu Tuhan bilang sama Yosafat, Yosafat kamu berlutut di hadapanku. Musuh sudah di depan. Dan Bapak Ibu coba lihat. Lalu berlutut Yosafat di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saya mau ajarkan kita ini Bapak Ibu. Sebuah ketaatan. Pada waktu Yosafat, ya Bapak Ibu coba lihat ayat 19. Waktu Yosafat berlutut, orang Lewi, Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ini musuh, Bapak berlutut, kemudian kalian cuma bilang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selama-lama. Ngomong terus ya. Oke, silakan. Dua ya, oke. Ini musuh pakai pedang di depannya. Cuma ngomong bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Musuh di depan, Bapak Ibu tahu. Waktu mereka ngomong memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nggak jelas. Oke. Bapak Ibu dengar baik. Pada waktu kita memuliakan Tuhan, mereka hanya berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat berlutut. Saya mau bilang tidak ada strategi perang bisa dihadapi dengan berlutut. Gak ada. Namanya perang, ayo kita perang. Kita angkat senjata. Kita hadap-hadapan, kita pakai senjata kita hadapi musuh.
Tapi Tuhan bilang, Yosafat berlutut. Kalian cukup berdiri cuma ngomong bahwasannya untuk selama-lamanya. Kalian main tamborin. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Bahwasannya. Bapak Ibu tahu. Kalau kita baca. Kamu akan tetap dikatakan di ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka berangkat berdirilah Yosafat dan berkata. Dengar hai Yehuda. Setelah berlutut Bapak bangkit berdiri. Yosafat bangkit berdiri dan berkata, Bapak bilang sama mereka, percayalah kepada Tuhan. Bapak coba bilang ini Pak, ayat ini semua. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Hal yang sama hari ini Bapak Ibu. Tuhan pesankan sama kita semua. Apapun yang kita hadapi hari ini. Situasi, kondisi, apapun perasaan dan emosi kita. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Dan kamu akan berhasil. Kalau ada di tempat ini Bapak Ibu udah gak bisa lagi tegak berdiri. Hari ini percayalah kepada Tuhan. Kalau dia bisa sanggup membuat kemenangan bagi Yosafat. Hal yang sama dia akan memberikan kemenangan bagi kita semua pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak Ibu coba lihat apa yang terjadi. Sebentar, masih di situ. Bapak Ibu coba lihat ini ayat yang terakhir. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak, keluar orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Coba ulangi, kalian nyatakan ini dengan iman. Kemudian mereka mulai, setelah kalian katakan ini, bersorak-sorai kalian. Bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi? Saya minta beberapa laki-laki supaya kita bisa mengimajinasikan. Beberapa laki-laki yang masih muda, 3-4 orang saja. Dengan cepat, ayo dengan cepat. 3 atau 4 laki-laki dengan cepat. Ayo jangan takut, yuk sini, oke. Ayo semua Bapak Ibu. Mari, ayo laki-laki yuk. Kalian agak ke sana. Kalian begitu bilang apa bersorak-sorai ya. Siap bilang kalimat ini sorak-sorai. Oke, Bapak Ibu coba lihat. Ada waktu mereka apa kalian maju ke depan, terus setelah itu kalian rebah ya, jatuh. Begitu mereka teriak bahwasannya selama-lamanya kalian jatuh ganti-gantian ya. Oke. Yo, Bapak Ibu coba lihat. Kita akan lihat satu drama singkat Bapak Ibu, supaya kita bisa paham kebenaran ilahi. Iya, Bapak Ibu, waktu ini orang-orang Lewi tadi, ini tentara-tentara Bani Moab, Bani Amon. Mereka mau menyerang Yosafat. Setelah tadi Yosafat berlutut, dia menyampaikan pesan Tuhan. Sekarang coba lihat, Alkitab katakan ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga apa? Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan Allah yang mulia, dia bertata di atas puji-pujian umatnya. Hari ini kita akan lihat bagaimana waktu mereka bersorak-sorai, apa yang terjadi sama Bani Amon dan Bani Moab. Coba kita lihat, ayo mereka memuji Tuhan. Berdiri. Agak nampak lah sini jemaah. Ulang. Agak maju lah baru jatuh. Oke, yuk kita lihat ya Bapak Ibu yuk. Dua. Oke, silakan Bapak Ibu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu dengar baik. Kalau Allah yang berperang sempurna, bagianmu muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Dia akan yang berperang. Alkitab katakan mereka semua terpukul kalah tanpa mereka sentuh. Kalau Allah yang bekerja, dia sempurna bekerja atas kehidupan kita.
Amin. Amin. Hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Saya undang semua kita jemaat bangkit berdiri. Terima kasih buat semua yang sudah maju ke depan. Tuhan memberkati. Hari ini saya undang kita bangkit berdiri. Mari muliakan Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita hari ini, Alkitab katakan pencobaan yang kita alami biasa gak pernah melebihi kekuatan kita. Karena Dia Allah yang mulia, Dia setia, Dia perkasa dan Dia luar biasa. Amin. Mari angkat pujian ini. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak Kau yang layak